Alfian. Baik, bertemu lagi dengan saya Ibu Lutfiana Dwi Mayasari di mata kuliah Kewarganegaraan. Silakan perhatikan presentasi dari teman kalian dan jika ada pertanyaan kita diskusikan di grup yang telah kita sepakati. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara dibagi menjadi 3, yaitu hakikat, arah wawasan, dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah hakikat. Hakikat adalah kebutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh demi kepentingan nasional. Maksudnya itu, warga negara dan aparatur negara harus bertindak demi kepentingan nasional, dengan kata lain mempersatukan bangsa dan menyatukan wilayah. Yang kedua adalah arah wawasan. Arah wawasan ini dibagi menjadi 2, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Yang pertama adalah arah pandang ke dalam, yaitu bahwa bangsa Indonesia terus peka dan berusaha mengatasi dan mencegah faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Terus yang kedua adalah arah pandang keluar. Itu dalam kehidupan internasional kita harus mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional. Yang ketiga adalah azas wawasan Nusantara. Yang azas wawasan Nusantara ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama itu menghadapi permasalahan baru, tekanan dan paksaan. Misalnya seperti dalil demokrasi, dalil HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah tujuan yang sama, yaitu terciptanya kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan adalah kesesuaian pembagian hasil dengan cara yang adil serta dengan usaha dan jerih payah dalam suatu kegiatan. Yang keempat adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah berani berkata, bertindak sesuai dengan realitas serta ketentuan yang benar. Yang kelima adalah solidaritas. Dimaksudkan solidaritas adalah adanya rasa setia kawan, rela menolong demi orang lain tanpa mengharapkan sesuatu atau imbalan. Yang keenam adalah kerjasama. Kerjasama itu adanya koordinasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya demi tercapainya kesepakatan bersama. Yang terakhir adalah kesetiaan terhadap bangsa dan NKRI. Maksudnya di sini adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama menjadi bangsa dan mendirikan bangsa Indonesia dan menjadi tonggak utama dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu tadi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tentang implementasi wawasan Nusantara yang dibagi menjadi 4. Pertama, implementasi dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, Indonesia harus merasa satu, sebangsa dan setanah air. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kebijaksanaan dan kemampuan rakyat. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bangsa yang tidak boleh membedakan suku ataupun asal-usul daerah lainnya. Yang ketiga, kehidupan hankam. Dalam kehidupan hankam akan mengembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa lanjut yang akan mendukung sikap bela negara. Yang kedua, tantangan dalam implementasi nasional yang mencakup 4 bagian. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, peningkatan terbatas, daerah dari kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, memberikan peranan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas ini mencakup tentang perkembangan iptek. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Dalam era baru kapitalisme ini, kapitalisme sistem ekonomi yang berdasarkan hak milik seseorang. Yang keempat, kesadaran warga negara. Dalam kesadaran warga negara ini ada hak dan kewajiban warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Arindasari dari kelas MPIB NIM 072. Saya berasal dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan geopolitik Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan geopolitik Indonesia. Terdapat 3, yaitu yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Maksudnya itu diyakini oleh rakyat dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Terdapat Pancasila sebagai landasan ideologi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusinya. Dan yang terakhir yaitu wawasan Nusantara sebagai visinya. Dan selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsional ke nasional. Yang selanjutnya yaitu fungsi geopolitik Indonesia. Di sini tercatat fungsi geopolitik Indonesia sebagai pedoman, motivasi, kepuasan, dan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Juga bagi rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir yaitu tujuan geopolitik Indonesia, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional yang tinggi demi tercapainya nasionalisme bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya presentasikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Setelah ini kita akan membahas pertanyaan maupun sanggahan maupun tambahan dari kalian semuanya terhadap presentasi dari teman-teman kalian. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.